Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang hukum memakai cadar menurut 4 mazhab. Kenapa aku membuat konten ini? Karena aku yakin di sebagian dari kalian belum mengerti atau memahami tentang apa sih hukum memakai cadar dan apa sih cadar itu. Nah, di sini aku bukan sedang mengurai atau sedang mengajarkan kepada kalian. Saya di sini pun saya dalam proses belajar. Nah, aku di sini akan menjelaskan sedikit kepada kalian apa sih itu cadar. Cadar itu adalah selembar kain yang menutupi kepala atau wajah seorang wanita yang digunakan untuk laki-laki ajnabi supaya tidak kelihatan menggoda. Nah, di Indonesia sendiri pun keberadaan cadar itu udah mengikuti produk kota. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Sampai-sampai timbul peraturan dilarang menggunakan cadar di suatu tempat atau kegiatan gitu ya guys. Next. Nah, kenapa sih orang-orang banyak yang nanya apa sih hukum menggunakan cadar? Nah, itu terutama menjadi tanda tanya besar bagi kita semua ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang hukum memakai cadar menurut 4 mazhab. Apa sih mazhab itu? Mazhab itu terbagi menjadi 4, yaitu mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan yang pertama, aku akan membahas tentang mazhab Imam Hanafi. Dan menurut Imam Hanafi itu menggunakan cadar itu sunnah. Kenapa bisa sunnah? Karena wajah dan telapak tangan seorang wanita adalah bukan aurat dan berubah menjadi wajib apabila dikhawatirkan untuk menimbulkan fitnah. Nah, langsung aja ya guys, yang nomor 2 yaitu menurut Imam Maliki. Menurut Imam Maliki tuh gak jauh beda dari Imam Hanafi yang tadi menggunakan cadar yaitu sunnah, dan menjadi wajib itu apabila menimbulkan atau kayak kelihatan wajah kita tuh kayak menggoda di laki-laki atau untuk membahayakan kita. Dan yang ketiga, menurut Imam Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i itu levelnya agak tinggi dikit ya teman-teman. Menurut mazhab Imam Syafi'i itu menggunakan cadar itu hukumnya wajib. Kenapa menurut Imam Syafi'i beda dari yang lain? Karena menurut Imam Syafi'i wajah dan telapak tangan atau seluruh tubuh manusia dari atas kepala dan dari ujung kepala dan ujung kaki semua itu aurat ya teman-teman. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i itu menggunakan cadar itu wajib karena tubuh seorang wanita itu di hadapan laki-laki ajnabi atau laki-laki yang bukan mahram itu hukumnya wajib. Dan yang keempat, mazhab Imam Hambali. Dan mazhab Imam Hambali itu gak jauh beda dari mazhab yang pertama dan yang kedua ya teman-teman, itu hukumnya sunnah. Karena menurut Imam Hambali itu Hambali ya betul ya, itu wajah dan telapak tangan itu bukan aurat, ditimbulkan menjadi wajib karena ditakutkan kayak menggoda atau menimbulkan fitnah. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan tentang Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Itu menurut 4 mazhab itu ya teman-teman. Nah, dari sekian video yang aku jelaskan tadi, menggunakan cadar menjadi hukumnya menjadi wajib menurut Imam Syafi'i, dan menggunakan cadar menjadi sunnah menurut 3 imam itu, dan menjadi wajib akan menimbulkan fitnah. Jadi menurut Imam Syafi'i itu wajib apabila wanita itu udah mulai puber, udah besar begitu.
Dan menurut 3 mazhab itu yang sunnah itu juga nggak wajib banget kalau misalnya untuk orang-orang yang di udah berumur kayak itu nggak wajib. Dan menurut Imam Syafi'i itu tuh menggunakan jari itu sungguh wajib. Nah, ini kalian udah jelas kan? Yang mungkin ada yang kurang jelas atau gimana bisa ditanya di kolom komentar di sini. Dan sekian dari video saya, mungkin ada perkataan yang kurang enak atau pembahasan yang kurang jelas atau bahasannya gimana. Mohon maaf karena aku pemula, mohon dimaklumi ya guys. Semoga kalian gak bosan-bosan nonton video konten saya yang kayak gitu-gitu aja. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Yang belum pakai cadar, insya Allah mudahkan, berikan hidayah. Yang belum menggunakan jilbab, ukti, rambutmu itu mahkotamu loh. Terus yang udah pakai cadar, semoga istiqomah. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.